Ini merupakan rumah ya bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak di antara endemik di Indonesia ini. Namun sayangnya saat ini ternyata memberikan gambaran yang kurang mengembirakan untuk masa depan dunia. Konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan di Rio de Janeiro ini menghasilkan suatu konsensus tentang beberapa bidang penting, khususnya tentang prinsip-prinsip kehutanan yang dituangkan dalam berbagai dokumen dan perjanjian-perjanjian. Nah, selain itu, kerusakan lingkungan di Indonesia ini disinyalir juga sebagai salah satu penyebab terjadinya berbagai bencana alam di Indonesia. Ya, kerusakan lingkungan ini juga disebabkan oleh faktor peristiwa alam dan akibat dari ulah manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah ini sebenarnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi dengan khalifah ini tentu memiliki tugas penting, yakni salah satunya adalah menjaga kelestarian bumi atau alam ini agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi-generasi di masa yang akan datang. Kerusakan lingkungan hidup yang dapat dikatakan juga sebagai proses deteriorasi atau kemunduran atau bisa dikatakan sebagai penurunan mutu lingkungan. Ini yang kerusakan ini terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia yang ditandai dengan hilangnya sumber daya air, tanah, udara, bahkan punahnya flora dan fauna yang liar serta kerusakan ekosistem. Dan saat ini sudah mulai kita rasakan kerusakan-kerusakan itu. Oleh karena itu, pemulihan dan pelestarian alam ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mahasiswa sebagai kaum intelektual terdidik mestinya memiliki kepedulian atas permasalahan kerusakan lingkungan ini. Sehingga saya menganggap bahwa program gerakan penanaman 5.000 pohon ini menjadi satu aktivitas nyata kita dalam upaya merawat alam kita agar generasi yang akan datang ini tetap merasakan manfaat dan keindahan dari bumi kita ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh mahasiswa Universitas Madalan dan seluruh mahasiswa Indonesia atau setidaknya adalah seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan hal-hal yang dianggap positif untuk kelestarian bumi kita ini, yakni dengan memulai menanam pohon. Dengan menanam pohon ini diharapkan kita dapat mempercantik dan memperindah bumi kita untuk selanjutnya. Kegiatan penanaman pohon ini nanti akan diawali dengan pelaksanaan seminar nasional ini sebagai bahan perenungan dan tambahan pengetahuan tentang pentingnya kita merawat bumi yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini secara gratis. Para narasumber yang akan berbicara pada seminar daring kali ini pun tentu adalah orang-orang yang expert di bidangnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara pada hari ini. Terima kasih Pak Dr. Gatot Subangkat MP dari Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga Bapak Dr. Zahrul Mufradi, Bapak Okadianto, dan Mbak Baik Sukma Kolivia yang sudah berkenan berbagi kepada kita semuanya. Sehingga saya berharap kesadaran atas pentingnya menjaga kelestarian alam dan bumi kita ini menjadi budaya kita bersama. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional Gerakan Penanaman 5.000 Pohon, Dahlan Muda Selamatkan Bumi pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat berdiskusi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Gatot Sugiarto, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Universitas Ahmad Dahlan. Masih muda, semangatnya muda. Ya, gerakannya cepat ini untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Ini bagian dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang insya Allah nanti akan menjadi gerakan nasional. Bisa Dahlan Muda di seluruh Indonesia bisa bergerak bersama untuk negeri ini, insya Allah dahsyat ya. Ya, kita mulai seminar pada pagi hari ini dan
materi dari Pak Zahrul Mufrodi, Pak Dr. Zahrul Mufrodi ini merupakan Ketua Green Campus Wade. Dia akan menjelaskan tentang program apa saja yang sudah dilakukan, kemudian harapannya nanti sampai menginspirasi di seluruh PTMA di seluruh Indonesia. Kampus Wade sudah dibangun dengan konsep green building, ya, green campus. Nanti apa saja yang sudah dilakukan, termasuk yang sudah dicanangkan semasa kepemimpinan beliau sampai di bulan Januari 2021. Ya. Kemudian nanti dilanjutkan programnya oleh Pak Oka Adianto. Beliau juga punya program UI Green Metric. Apa itu? Ya, nanti dijelaskan oleh Pak Oka ya. Bagaimana kita semua bisa berperan aktif melakukan kajian-kajian bahkan sampai ke penelitian-penelitian, karena konon kabarnya di UAD di kampus 4 ini akan ditanami pohon-pohon langka. Nanti bisa disampaikan juga oleh Pak Zahrul. Ya. Pemateri yang sangat mudah tapi sangat inspiratif, tentu Pak Baik Sukma, itu finalis Pimnas tahun 2020 ya. Pak Baik saya kenal betul, aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, aktif di gerakan Sainpak bersama Prof. Haryadi ya, mengajari anak-anak di lereng Merapi untuk melakukan gerakan penanaman pohon. Ya, nanti Pak Baik akan bercerita banyak tentang itu. Ya. Yang terakhir tentu yang menjadi core kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan yang sudah dilakukan, sudah diprogramkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, khususnya di Majelis Lingkungan Hidup. Ya. Hadir di tengah-tengah kita Pak Dr. Gatot Subangkat. Ya. Untuk menyingkat waktu, kami mohon dengan hormat Pak Dr. Zahrul Mufrodi. Monggo kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Zahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Zahrul. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Senin lalu saya bersama Pak Zahrul ikut juga Pak Gatot ini ikut menanam pohon langka di kampus 4. Iya. Pohon bodi ya, tahu-tahu sudah ada besar itu pohon bodinya. Iya, lingkarnya 1,5 meter itu kira-kira. Oh iya, karena disebut pohon bodi karena Siddhartha Gautama ada itu ya, karena tempat bertapanya waktu itu. Monggo Pak Zahrul, waktu kurang lebih 15 menit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi semua dahlan muda. Yang saya hormati Bapak Gatot Sugierto, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Gatot Subangkat, MP, Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Yang saya hormati rekan kami Bapak Oka Adianto ST MSc, Ketua UI Green Metric di Universitas Ahmad Dahlan ini, dan yang saya banggakan Mbak Baik Sukma Khalifia S, yang insya Allah akan banyak menginspirasi kaula muda khususnya mahasiswa di seluruh Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, alhamdulillah amin, pagi hari ini kita bersama bisa hadir bersama di seminar nasional kali ini yang terkait dengan penanaman 5.000 pohon. Dahlan muda menyelamatkan bumi. Ini satu inspirasi penggerak yang memang oleh Muhammadiyah itu ditanamkan sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan awal dulu. Bagaimana kita tidak hanya sendiri bekerja, tapi juga menginspirasi yang lainnya untuk dapat
bergerak bersama. Hal ini senyambang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Terinspirasi dari itu juga, kemudian saya sangat bangga dengan Himawa dan para mahasiswa semuanya, di mana gerakan penanaman pohon yang awalnya sudah dilakukan oleh Bapak Rektor, ini tidak kemudian berhenti begitu saja sebagai satu penanaman di area Universitas Ahmad Dahlan, tapi juga menggerakkan dahlan muda di seluruh Indonesia ini. Terkait dengan apa yang kami lakukan, yang telah, sedang, dan akan dengan konsep Green Campus ini, ada beberapa hal, paling tidak 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengenai efisiensi atau pengurangan. Dalam hal ini beberapa yang memang dirasa tidak perlu. Menghambur-hamburkan. Yaitu apa? Yang pertama, energi. Tadi disampaikan bahwa building, ya, bangunan di UAD ini sudah senyambang dengan green building, di mana energi yang pertama kali ada, yaitu energi matahari, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga kalau kita melaksanakan kuliah, rapat di gedung ini, tidak serta-merta harus menyalakan lampu. Karena energi cahaya matahari ini cukup menyinari ruang-ruang yang ada. Jadi bangunan ini didesain untuk menyerap energi matahari, pencahayaannya dengan sangat besar. Harapannya nantinya dapat mengurangi energi dalam hal ini lampu listrik yang ada di gedung ini. Yang kedua, gedung ini juga didesain sedemikian rupa sehingga struktur bangunan maupun aksesoris yang ada, berupa sayap, mungkin sayap-sayap dan sebagainya, itu mengundang angin untuk kemudian leluasa masuk ke gedung. Harapannya dengan disertai jendela-jendela di setiap ruang kelas dan ruang dosen, itu semuanya itu kita tidak memerlukan lagi AC, karena kebutuhan udara maupun angin sudah bisa dinikmati. Pengurangan-pengurangan yang lain juga selalu kita dengungkan. Bapak Rektor mengkondisikan banyak hal di dalamnya, termasuk efisiensi penggunaan kertas atau paperless gitu ya. Ini sekarang sudah, dan hal ini dipercepat dengan adanya pandemi. Ini kita juga cukup bersyukur ya dengan adanya pandemi ini, karena paperless ini kemudian memaksa kita untuk langsung bergerak dengan itu. Kemudian juga pengurangan penggunaan air, efisiensi air. Jadi beberapa keran wudhu itu sudah kita tempatkan titik-titik yang nantinya tidak serta-merta keran itu bisa keluar dengan deras. Ini menjadikan lebih efisien air yang kita gunakan. Di samping itu, di kampus ini juga airnya sudah diolah sedemikian rupa sehingga bisa digunakan kembali untuk second use water. Jadi untuk menyirami tanaman dan sebagainya itu bukan lagi menggunakan air-air dari air tanah atau air mana, tapi air yang kemudian kotor yang kita olah kembali. Itu poin pertama. Poin kedua adalah substitusi penggunaan. Gerakan ini memang baru kita mulai, di mana penggunaan plastik misalkan di minuman
itu sedemikian rupa kita kurangi. Ada tumbler di dalamnya, kemudian ada gelas dan sebagainya, sehingga nantinya plastik itu yang notabene mencemari bumi ini karena sulit sekali untuk diolah, itu bisa terkurangi. Kalaupun nanti plastik terwujud, itu juga bisa kita kurangi gitu ya. Yaitu dengan apa? Sampah itu dengan reduce, reuse, dan recycle. Menguranginya, kemudian menggunakan kembali dalam bentuk lain, atau diolah dengan bentuk yang lainnya. Misalkan plastik, sekarang beberapa penelitian sudah menggunakan proses pirolisis ini ya, menjadi bahan bakar alternatif. Dan ini sudah dilakukan, kemudian ada beberapa komponen masyarakat yang sudah menggunakan sebagai bensin ya, pengganti bensin. Jadi kayak kompor ngosos itu yang biasa digunakan untuk pecel lele itu sudah bisa menggunakan plastik ini ya, minyak plastik dari proses pirolisis. Di samping itu, yang kalah pentingnya, yang kelima adalah aspek kebiasaan. Kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya menghambur-hamburkan energi, menghamburkan air termasuk dalamnya, itu kemudian menjadi perilaku-perilaku yang lebih memberikan nuansa ramah lingkungan. Semisal demikian ya, di gedung ini sudah bisa otomatis dimatikan. Jadi jam-jam tertentu, misalkan ada yang kelupaan mematikan AC, lampu, dan sebagainya, kita secara sentral bisa mematikan otomatis pada jam tertentu. Ini bentuk dari efisiensi untuk mencegah demikian rupa kebiasaan-kebiasaan yang nanti melenakan atau tidak mematikan sesuatu. Gitu ya. Di samping itu juga berupa anjuran-anjuran yang sistematis, sehingga dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya itu bisa menggunakan listrik ini dengan lebih efisien. Di ruang-ruang kelas kita sudah menggunakan sistem otomatis menggunakan misalkan KTP misalkan. Nah, ini memungkinkan adanya semacam kewajiban mahasiswa dalam kelas tertentu untuk kemudian ketika selesai dimatikan. Karena apa? KTP-nya harus diambil gitu ya. Ini dengan proses seperti itu meminimalisir penggunaan energi yang tidak efisien. Terkait dengan gerakan penanaman 5.000 pohon dahlan muda Selamatkan Bumi ini, saya melihat satu aspek efek domino yang nantinya insya Allah akan sangat-sangat baik. Jadi harapannya nantinya ketika kemudian sudah dimulai dari kampus utama, kampus 4 UAD ini, kemudian para dahlan muda membuat ya gerakan juga yang memiliki efek domino. Jadi tidak hanya menanam pohon tersebut, tapi juga mengajak lingkup-lingkup di daerahnya untuk juga menanamnya. Nah, ini yang saya sebut kemudian efek domino. Jadi harapannya ini akan memberikan hal-hal yang baik yang kemudian bisa ditiru di tempat-tempat lain. Dan dari sini kemudian ada seorang mahasiswa misalkan di Aceh di sana. Kemudian dia tidak hanya menanam satu pohon untuk dirinya sendiri, tapi juga menggerakkan teman-temannya yang ada di sana. Misalkan mengajak anak-anak SMA untuk menanam. Nah, ini efek domino yang baik, karena satu kebaikan kemudian ketika ditularkan, seperti tadi disampaikan, itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukan. Ini prinsip yang harus kita kembangkan. Saya teringat dulu ketika masa KKN di daerah Kretek gitu ya. Saya ketika masuk di sana melihat potensi yang ada di masyarakat itu.
Satu hal yang salah satu yang saya lihat adalah mangkraknya pembangunan masjid di sana. Jadi di sana ada masjid yang setelah pondasi itu kemudian berhenti. Masyarakat ketika saya tanya, ini sudah lama Pak Zarul, gitu ya. Dan ini ya karena nggak ada dana gitu ya. Tapi saya melihat kemauan dari yang ada di sana dan juga ada potensi untuk menyelesaikannya. Akhirnya kami menggalang dana, saya masih ingat sekitar 1 juta sekian gitu ya, dan itu sangat-sangat kecil untuk menyelesaikan masjid itu. Tapi saya kemudian dengan bersama teman-teman yang lain KKN saat itu mencoba untuk menggugah semangat dari masyarakat untuk memiliki masjid itu. Dengan cara apa? Membangunnya. Saya melihat potensi misalkan ada bangunan tua dengan bata yang masih bagus karena bata-bata lama itu kan kuat itu ya, yang cukup untuk membuat dinding di masjid itu. Alhamdulillah beliau sangat senang. Kemudian ada beberapa pohon-pohon kelapa saat itu. Itu juga dengan enaknya mereka itu menyumbangkan gitu. Ya monggo dipotong aja, nanti digunakan untuk reng, usuk dan lain sebagainya. Pada akhirnya tanpa terasa dalam waktu 2 bulan masjid itu sudah terbangun. Meski belum sempurna, akhirnya kemudian disempurnakan oleh pihak kecamatan, termasuk juga memakai drum band untuk menaikkan kubahnya. Ini satu gerakan yang sebetulnya harus dimiliki oleh dahlan muda, bagaimana tidak hanya dirinya sendiri yang bekerja, dirinya sendiri yang kemudian melakukan, tapi juga menginspirasi yang lainnya untuk melakukan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Iya, tentu sangat inspiratif. Para gedung di kampus 4 sudah didesain sedemikian rupa. Apalagi nanti di kampus 4 sudah akan ada taman ya. Taman kampus dari taman kota mungkin. Ya, hutan kampus. Hutan kampus. Hutan kampus. Ya. Dan botanical education ya. Botanical education. Ya, beberapa pohon yang memang nantinya bisa memberikan edukasi bagi pengunjungnya. Oh ini pohon apa toh, kelebihannya apa, kemanfaatannya apa, bisa untuk obat apa dan sebagainya. Nanti kerjasama dengan teman-teman biologi. Ya, oke. Di kampus 4 ada observatorium di lantai 11, ada museum Muhammadiyah, ya, ada Islamic Center, tambah ada botanical education. Ya, insya Allah nanti kampus 4 semakin lengkap. Nah, harapan Pak Zahrul ini menjadi gerakan di semua kampus yang ada di Indonesia, tentu perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, untuk sama-sama melakukan penyelamatan negeri ini yang sering terjadi bencana dan diakibatkan oleh banyaknya wilayah yang gundul dan tidak peduli dengan lingkungan, baik itu sampah terutama maupun pepohonan. Ya. Berikutnya ada Pak Oka Adianto, Magister Sains, Ketua UI Green Matrix Universitas Ahmad Dahlan. Apa ini? Pak Oka, nanti dijelaskan ya Pak Oka. Ya, 86 Pak. Program ini kemudian apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik Dahlan Muda, bahkan mungkin sivitas akademika UAD maupun nanti menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu pimpinan di PTMA maupun para mahasiswa, jadi gerakan nasional. Silakan Pak Oka, waktu kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan materi. Ya, untuk cek suara udah terdengar dengan jelas nggih?
terdengar dengan baik. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi untuk dahlan muda semua. Alhamdulillah kita hari ini bisa dipertemukan dalam seminar nasional tentang dahlan muda menyelamatkan bumi. Jadi yang saya hormati Bapak Dr. Gatot Sugiarto, SHMH, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kemudian kepada para pembicara yang saya hormati, Bapak Dr. Gatot Subangkat, MP, selaku Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Kemudian ada Bapak Dr. Zahrul Mufrodi, STMT. Kemudian adalah Saudari Baik Sukma Olivia Setianingrum yang saya hormati juga. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa apa itu UI Green Metric. Nah, saya akan mencoba memberikan ulasan sedikit mengenai apa itu UI Green Metric. Nah, kalau dari singkatannya aja adalah UI Green Metric. UI Green Metric itu adalah salah satu pemeringkatan tentang lingkungan, lebih tepatnya tentang lingkungan yang berkelanjutan yang digagas oleh Universitas Indonesia. Nah, dahulu kala, jadi UI Green Metric ini dimulai pada tahun 2010. Jadi ketika tahun 2010 itu masih UI Green Metric sudah mulai melakukan pemeringkatan, dan ini mulai 3 komponen utama, itu adalah mulai lingkungan, sosial, kemudian ekonomi. Kalau lingkungan itu mulai dari penggunaan sumber daya alam, manajemen lingkungan, pengendalian polusi, kemudian kalau yang dari sosial itu ada pendidikan, masyarakat, keaktifan secara sosial, dan ekonomi itu adalah dari efisiensi. Nah, saat ini UI Green Metric sudah melakukan pemeringkatan dan diikuti pada tahun 2020 sudah diikuti oleh 912 universitas di dunia yang melibatkan 84 negara. Jadi pemeringkatan ini merupakan pemeringkatan tingkat dunia ya, internasional. Untuk for your information aja, pada tahun 2020 peringkat pertama untuk UI Green Metric itu adalah Universitas Wageningen. Kemudian untuk yang kedua ada Oxford University. Kemudian yang ketiga itu ada Nottingham. Nah, sedangkan yang di Indonesia, untuk peringkat pertama di UI Green Metric itu adalah Universitas Indonesia. Untuk peringkat kedua ada Universitas Diponegoro. Dan yang ketiga itu adalah Universitas Gadjah Mada. Nah, saat ini kalau perguruan tinggi di Yogyakarta itu ada 5 yang sudah melakukan pemeringkatan UI Green Metric ini. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada, kemudian Universitas Islam Indonesia, dan yang ketiga ini adalah saudara kita, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian ada Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Jadi ada 5 universitas yang ada di Yogyakarta. Nah, insya Allah pada tahun ini Universitas Ahmad Dahlan akan melakukan pemeringkatan pada UI Green Metric. Jadi penilaiannya itu adalah tahun 2020 sampai 2021 ini. Nah, apa aja sih yang dilakukan pemeringkatan atau yang dilakukan penilaian? Ada 6 kategori yang akan dinilai pada pemeringkatan UI Green Metric ini. Yang pertama itu adalah penataan dan infrastruktur. Nah, poinnya ini 15%. Nah, pada penataan dan infrastruktur itu mulai menilai tentang rasio antar ruang terbuka dengan total area kampus, kemudian area yang tertutup dengan vegetasi hutan, tanaman, resapan air,
hingga populasi ruang terbuka dibagi dengan populasi kampus, sampai dengan anggaran. Jadi anggaran pun dinilai oleh UI Green Metric. Tentunya anggaran universitas untuk upaya menuju Green Campus. Nah, kemudian untuk kategori yang kedua itu adalah energi dan perubahan iklim. Nah, mulai dari penggunaan peralatan hemat energi, implementasi smart building, kemudian energi terbarukan, kemudian penggunaan listrik, rasio produksi energi terbarukan dengan total penggunaan energi, kemudian green building, kemudian program pengurangan gas emisi rumah kaca sampai dengan jejak karbon itu dinilai oleh UI Green Metric. Jadi komplit sekali untuk penilaian atau pemeringkatan UI Green Metric. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah limbah. Nah, di limbah itu dinilai semuanya, mulai dari program daur ulang sampah, kemudian program mengurangi kertas, alhamdulillah sudah mulai. Jadi UAD ini sudah siap semua, insya Allah. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk mengimplementasi atau ikut dalam pemeringkatan tersebut. Untuk yang limbah itu sampai limbah organik itu bagaimana, limbah anorganik, limbah beracun, kemudian pembuangan limbah. Kemudian untuk kategori yang keempat itu ada air. Itu adalah yang dinilai itu ada program konservasi air itu di kampus itu bagaimana. Oleh karena itu sekarang itu banyak universitas yang mulai mencoba membuat embung. Itu salah satunya adalah untuk konservasi air. Seperti yang ada di Universitas Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta itu juga sedang gencar-gencarnya untuk membuat embung. Oleh karena nilai pada implementasi program untuk pembuatan embung itu tinggi juga. Kemudian ada program pemanfaatan air daur ulang. Nah, alhamdulillah di UAD udah oke nih untuk pemanfaatan air daur ulang. Jadi mulai dari air-air yang ada di toilet, air buangan itu kita olah lagi, kemudian kita untuk penyiraman air, kemudian untuk flash pada WC dan sebagainya. Kalau Dahlan Muda tahu ada salah satu gedung nih, satu gedung yang khusus untuk digunakan untuk pengelolaan air itu ada di sebelah lab utama kampus 4. Kemudian ada penggunaan peralatan hemat air, kemudian konsumsi air olahan. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu adalah di transportasi. Di penilaian kelima itu ada transportasi. Di transportasi kita akan menilai atau UI Green Metric akan menilai mengenai rasio jumlah kendaraan. Kemudian kebijakan mengenai kendaraan bebas emisi, kemudian rasio kendaraan bebas emisi dengan populasi kampus, total area parkir, nah kemudian ada pembatasan jumlah kendaraan yang masuk di kampus. Nah ini mungkin ke depannya UAD bisa menerapkan pembatasan. Kemudian jumlah inisiatif transportasi untuk mengurangi kendaraan pribadi sampai dengan kebijakan jalur pejalan kaki. Nah ini dinilai apakah bagus nih misalkan untuk difabel, kemudian jalan kakinya itu tidak istilahnya tidak mencelakai penggunanya dan sebagainya. Nah, untuk kriteria terakhir itu adalah pendidikan dan penelitian. Nah, jadi dalam pendidikan dan penelitian itu yang dinilai itu adalah rasio mata kuliah terkait keberlanjutan. Kemudian, nah ini mungkin bisa kita sosialisasikan juga dengan kaprodi. Jadi setiap mata kuliah mohon bisa disisipin nih tentang lingkungan. Jadi misalkan ada satu materi tentang topik-topik tentang lingkungan. Kemudian ada rasio dana penelitian keberlanjutan, tentang penelitiannya juga yang berhubungan dengan keberlanjutan. Kemudian ada publikasi ilmiah yang disertasi tentang keberlanjutan.
Kemudian ada acara atau kegiatan kampus yang berkaitan dengan keberlanjutan. Nah, ini sudah banyak sekali UAD yang tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian jumlah organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Nah, alhamdulillah ini juga ada salah satu organisasi, yaitu Green Campus Community atau GCC. Nah, ini juga bergerak dalam bidang keberlanjutan. Nah, ini sudah banyak yang join di Green Campus Community. Mungkin bagi teman-teman Dahlan Muda yang belum ikut bergabung, bisa di-search aja Instagramnya sambil promosi Green Campus. Nah, di situ nanti bisa ikut atau masuk dalam Green Campus Community. Kemudian ada situs web keberlanjutan yang dikelola universitas sampai dengan ketersediaan laporan keberlanjutan. Nah, itu adalah yang terakhir di pendidikan dan penelitian. Nah, sekarang bagaimana sih Dahlan Muda yang bisa ikut berpartisipasi? Nah, sekarang saatnya Dahlan Muda mulai bergerak. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zahrul, pembicara yang sebelumnya, bahwa kita mulai bisa bergerak dengan mulai melakukan penghijauan. Mulai yang penghijauan di kampus, alhamdulillah sudah mulai melakukan penghijauan. Salah satunya adalah untuk membuat kampus ini lebih green, karena keinginan dari Pak Rektor itu adalah kampus UAD itu menjadi green campus. Kemudian mulai menghemat energi nih, kalau misalkan ada Dahlan Muda yang melihat ada lampu yang hidup di sekitar kampus tetapi tidak digunakan, silahkan bisa itu dimatikan. Itu adalah salah satu hal kecil yang bisa Dahlan Muda lakukan untuk mengurangi atau untuk mengikuti UI Green Metric ini. Kemudian ada juga pengurangan kantong plastik yang sudah disampaikan Pak Zahrul juga. Jadi kita bisa mengurangi nih kantong plastik. Kita bisa menggunakan tas belanja yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kita juga bisa membawa tumbler apabila kita ingin minum dan sebagainya. Nah, mungkin itu Dahlan Muda yang bisa ikut berpartisipasi. Nah, untuk mohon dukungannya, yang terakhir dari saya mungkin mohon dukungannya untuk Dahlan Muda karena UI Green Metric ini akan melakukan penilaian atau submit penilaian itu bulan Mei sampai Oktober. Kemudian nanti di bulan Desember itu akan ada pengumuman yang akan dilakukan secara, mungkin kalau masih dalam pandemi akan secara daring. Nah, ini akan dilakukan pada bulan Desember. Mungkin itu sedikit dari saya mengenai apa itu UI Green Metric, dan sekali lagi selain untuk pemeringkatan UI Green Metric ini tidak hanya sebatas mencari peringkat saja, tetapi dapat mengukur kondisi UAD dalam untuk menuju Green Campus ini. Jadi tidak hanya sekali pemeringkatan, kita hanya mencari peringkat, tetapi kita bisa mengukur kondisi saat ini UAD untuk menuju Green Campus, sehingga bisa ada planning ke depan untuk menuju Green Campus. Mungkin itu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Dahlan Muda. Assalamualaikum. Mas Danang masih di YouTube. Ya, oke. Lanjutkan. Alhamdulillah tadi Pak Oka sudah menjelaskan tentang program UI Green Metric yang diikuti oleh Universitas Ahmad Dahlan. Tentu nanti bisa diikuti oleh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh Indonesia. UMY sudah ikut lebih duluan. Ya, insya Allah nanti ini bisa berkolaborasi kegiatannya di kampus UAD. Ada Mbak Ik Sukma Olivia. Mbak Ik, nanti bagaimana
kira-kira Mbak Baik beserta dengan kawan-kawan yang aktif di IMM maupun di organisasi kemahasiswaan di UAD maupun seluruh mahasiswa bisa berperan aktif untuk penghijauan di kampus. Tentu nanti berkoordinasi dengan Pak Oka dan Pak Zahrul sebagai Kepala Biro Sarana dan Prasarana. Nah, ini sudah mulai berkolaborasi dengan apik Pak Oka dan Pak Zahrul ini untuk saling melengkapi, apalagi Pak Rektor berkeinginan dari kampus ini nanti sudah jadi kampus yang segar, sehat, dengan taman-taman yang asri. Ya. Berikutnya Mbak Baik Sokma, monggo diceritakan tentang program-program yang sudah dilakukan selama ini dan mungkin program-program ke depan, termasuk nanti yang sudah digagas. Ini sudah ada Green Campus Community GCC yang tadi diperkenalkan oleh Pak Oka. Mahasiswa nanti untuk sama-sama digerakkan. Ya, saya juga semangat ini kalau untuk penghijauan. Saya mau ikut siram-siram nanti. Ya. Ya. Oke, monggo waktu 15 menit ya, Mbak Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Gatot Sugiharto SHMH selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang kami hormati Dr. Gatot Supangkat MP selaku Sekretaris MLH PP Muhammadiyah, dan juga yang kami hormati ada Dr. Zahrul Mufrodi STMT dan juga Bapak Oka Adianto STP MSc selaku Ketua UI Green Metric. Ya, mungkin saya tadi sudah banyak banget belajar dari Pak Zahrul dan juga Pak Oka mengenai apa yang beliau sampaikan tentang materi-materi yang mencakup tentang lingkungan hidup. Nah, saya berangkat dari permasalahan yang memang dalam skala regional kita tahu bahwasannya di kota Jogja ini merupakan kota yang istimewa dan berhati nyaman, katanya seperti itu. Tapi apakah memang benar-benar kota Jogja ini berhati nyaman? Ketika saya berjalan-jalan di sepanjang Sungai Code, di sana banyak kemudian masyarakat, perilaku-perilaku masyarakat yang kemudian menyadarkan hati saya, mengapa kemudian kita penting untuk menjaga lingkungan hidup itu sendiri. Nah, banyak masyarakat yang lebih mementingkan ekonomi daripada ekologi, sehingga di sana ada degradasi ekologi yang mana masyarakat banyak buat keramba, terus juga ada yang mengeruk pasir dan lain sebagainya, dan itu membahayakan lingkungan hidup yang ada di sana karena mungkin nanti bisa bangunannya tidak kokoh lagi dan lain sebagainya, dan juga mengganggu aliran sungai. Itu salah satu permasalahan kecil dalam sektor lingkungan yang saya lihat di dalam skala regional ini sendiri. Nah, kemudian bagaimana tadi disampaikan juga oleh Bapak Oka mengenai transportasi berkelanjutan, kemudian ruang pedestrian, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya, yang itu merupakan cakupan dari bagaimana kita membangun atau mengelola lingkungan hidup berkelanjutan, khususnya di UAD ini sendiri, yang mana kita tahu kita sedang berusaha bersama-sama membangun dalam segala sektor ya. Jadi kita berusaha untuk inklusi secara sosial ya. Jadi bukan hanya dosen-dosen saja, bukan hanya pimpinan, tapi juga kita selaku mahasiswa bagaimana kita berperan di sana gitu kan. Setelah kita melihat ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan atau yang diakibatkan dari tidak tidak terjaganya lingkungan hidup itu sendiri, dan jangan-jangan permasalahan lingkungan hidup itu kita mungkin bisa berkontribusi di sana gitu. Jangan-jangan kita pernah menimbulkan permasalahan di sana. Contoh kecilnya, misalnya nih, kita bikin acara gitu kan, mahasiswa-mahasiswa yang sering orto maupun ormawa yang bikin acara, kemudian acara-acara itu masih banyak menggunakan mungkin minuman berbotol plastik dan lain sebagainya. Nah, itu kontribusi kita sebenarnya dalam, ya mungkin ketika kita mau
mau mendaur ulang itu atau enggak kita bukan hanya sekedar memakai saja itu bagus gitu, tapi ketika kita hanya sekedar memakai dan lain sebagainya, nah itu mungkin salah satu perilaku atau tindakan yang kurang tepat gitu. Nah, dan kita tahu bahwasanya pembangunan saat ini itu adalah apa ya, mungkin bisa dibilang menguasai karena selalu mengeruk tanpa mempertimbangkan akibat apa yang terjadi ketika hal itu kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana peran mahasiswa di sana? Karena kita sebagai mahasiswa kita orang-orang intelektual yang mungkin lahirnya juga berbarengan dengan teknologi dan lain sebagainya, kita butuh kesadaran. Jadi kita butuh yang namanya kesadaran dulu. Nah, kita bisa nih bersama-sama mengkampanyekan. Itu yang pertama, mengkampanyekan tentang apa sih pentingnya kita menjaga lingkungan hidup ya, mungkin melalui tadi kan ada komunitas Green Campus, UAD Green Campus ya, Instagramnya @UAD Green Campus, tadi saya baru buka, ternyata udah banyak banget acara-acara yang kemudian dilakukan, dan di situ merupakan apa ya, mungkin dapat gitu kan secara inklusif kita mempromosikan atau provokator lah ibaratnya gitu, mengenai kita semua biar bisa sadar mengenai isu-isu lingkungan yang ada gitu. Nah, selain itu juga, selain kampanye dan lain sebagainya, kita juga harus aktif nih. Kita harus melek sekitar ya, karena ya mungkin lah kecil-kecil tadi kayak Pak Zahrul bilang mengenai sampah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di UAD ini kan sudah banyak tersedia tempat-tempat sampah yang mungkin ada organik non-organik. Nah, itu di situ kita juga bisa berkontribusi gitu. Nah, itu dalam perilaku keseharian kita sehari-hari gitu kan. Nah, kemudian untuk teman-teman yang memang tertarik gitu, gimana sih caranya kita biar bisa membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan contohnya gitu ya. Nah, saya bersama teman-teman Ortom dan juga ada teman-teman dari biologi, dari teman-teman fisika, itu kita sedang mengadakan atau kita sedang membangun yang namanya Science Park, itu di daerah lereng Merapi yang mana di bawah komando dari Prof. Haryadi ya. Di sana kita jangka panjangnya itu ingin membangun Science Park, kemudian anak-anak fisika itu fokusnya di Solar Cell Park, terus juga anak-anak biologi di sana bagaimana kemudian memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sana, mungkin disuling dan lain sebagainya yang akhirnya bisa dijual dan lain sebagainya. Di sana ada konsep ekonomi dan lingkungan yang kemudian bisa menjadi satu dan harapannya nanti itu bisa berkelanjutan gitu. Nah, karena di sana juga ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mana itu masih tanggung jawab kita bersama. Nah, karena di bawah PCM dan juga di bawah PRM, di bawah PCM Turi, di bawah PRM Girikerto. Nah, kemudian di sana banyak juga gereja dan juga sekolah-sekolah Kristen. Nah, itu merupakan tantangan untuk kita bagaimana kemudian kita mengajak masyarakat di sana untuk terus mungkin mengedukasi mulai dari sejak dini gitu, sejak anak-anak gitu kan. Nah, makanya kita nantinya karena program ini belum terlaksana, jadi saya bilang nantinya akan ada program pemberdayaan di sana. Jadi kita setiap minggu itu pergi ke lereng Merapi, di sana kita merawat tanaman yang sudah kita tanam, dan kemudian nantinya tanaman-tanaman itu akan kita beri nama dan lain sebagainya, mengusung konsep Science Park yang mana nanti anak-anak SD akan berdatangan ke sana, akan kita kenalkan bagaimana cara menanam, kemudian juga mengenal tentang tanaman-tanaman itu, dan juga target kita yang paling utama adalah gimana sekolah-sekolah atau anak-anak SD di sana itu bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi semua aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi itu masuk di sana gitu. Jadi semua sektor masuk yang nantinya anak-anak itu targetnya itu dulu, karena kita tahu bahwasanya anak-anak sekolah SD ya Gunung ya di sana mereka mungkin tenaga pengajarnya saja kurang, karena ketika kita sowan ke sekolah dasar yang ada di sana, sekolah Muhammadiyah, SD Muhammadiyah Girikerto, guru-gurunya juga menyampaikan bahwasanya kita di sini kurang tenaga pendidik gitu kan. Nah, di sana kita berusaha masuk karena mungkin sampai saat ini kan kita masih susah sekali untuk mencari yang namanya desa binaan gitu kan, karena kita perlu menumbuhkan dampak-dampak sosial kepada masyarakat. Jadi belum tentu juga kita tidak boleh meremehkan kemudian
mentang-mentang itu di desa ya sudah mereka di bawah kita, tidak seperti itu gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita bergerak secara inklusif. Nah, kita berusaha masuk ke sana, kita berusaha untuk memberi dampak-dampak sosial di sana kepada masyarakat, terutama sasaran kita adalah sekolah dasar dan juga TK ya. Nah, nanti ya semoga saja program itu bisa terlaksana dan juga teman-teman semua mahasiswa bisa terinspirasi gitu dari program itu. Nah, nanti kita juga bisa nih terapkan di UAD kan yang tadi ada botanical garden atau dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu sebagai sarana edukasi untuk mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi kita yang pertama perlu adanya kesadaran terhadap diri sendiri dulu, kemudian melek terhadap permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana perilaku-perilaku kita mencerminkan kita sebagai peduli terhadap lingkungan, dan juga ketika memang kita sudah selesai dengan diri sendiri, kita boleh berkontribusi gitu kan untuk masyarakat dan juga untuk teman-teman semua. Nah, jadi harapannya kita bersama-sama gitu kan, karena mahasiswa merupakan agent of change ya, kita bersama-sama, teman-teman saya dahlan muda semuanya, harapannya kita bisa mewujudkan UAD ini sebagai green campus. Dan juga kita sudah ikut ya UI Green Metric itu, semoga kita bukan hanya tadi disampaikan sama Pak Oka, bukan hanya mencari peringkat, bukan hanya mencari penilaian, tapi bagaimana kita bisa memberi dampak baik kepada mahasiswa maupun kepada masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin dari saya cukup itu saja. Saya banyak belajar dari Bapak narasumber yang tadi ada Pak Zahrul, Pak Oka, dan juga nanti kita akan mendengarkan dari Pak Gatot Supangkat. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, wal qalam wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Baik yang sudah menginisiasi beberapa kegiatan berkolaborasi dengan teman-teman aktivis di Ortom bersama dengan Prof. Haryadi yang punya program untuk merawat lereng Merapi. Ya, tentu tetap tadi mengajak teman-teman dahlan muda di seluruh Indonesia untuk membuat kampus kita lebih asri. Nanti siap berkolaborasi dengan programnya Pak Oka dan Pak Zahrul ya Mbak. Baik ya. Ya. Ya, pemateri berikutnya yang keempat yang kita tunggu-tunggu ini dari Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, sebelum saya berikan waktunya ke Pak Gatot Supangkat, saya ingin menyapa pimpinan bidang kemahasiswaan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah Indonesia. Saya lihat Pak Yardan Arabi dari Aceh. Ya, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya. Sudah sehat Pak? Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Nah, terima kasih banyak perkenalkan di Betul Pak Gatot. Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kamu, serta para mahasiswa dari PTMA yang bergabung di YouTube ya, kita akan sama-sama dari Majelis Lingkungan Hidup Pusat Muhammadiyah dan hadir di tengah kita dari Pak Dr. Gatot Supangkat, Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya. Untuk waktu kurang lebih 30 menit, Pak Gatot untuk menyampaikan materi. Mungkin mau nge-share materi. Ada Pak Gatot? Bisa terdengar suara kami Pak Gatot? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ulang lagi. Mana ya? Ya inilah.
Baik, sebentar Mas. Maaf sebentar. Bapak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Putus lagi. Terputus Pak Gatot. Oke. Mohon maaf, ini biasa buatan jadi sinyalnya inilah ya. Baik, yang saya hormati Pak Syahrul, Pak Oka, kemudian Mbak Baik, dan dari tadi memang saya coba lihat ada Pak Serdan dari mana, ternyata dari negara kita paling ujung barat, dari Aceh, Pak Zadan. Ya, Assalamualaikum. Juga mungkin dari Bapak Ibu di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Ini satu kebahagiaan bagi saya, dan yang lebih membanggakan saya adalah di sini berkembang, kelihatan juga semangat dan penuh harapan masa depan, khususnya bagi Universitas Muhammadiyah seluruhnya, dan lebih khusus Universitas Ahmad Dahlan ini yang sudah memiliki dahlan-dahlan muda yang luar biasa, ya. Dan inilah harapan kami, memang nanti ke depan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah punya, artinya yang akan nanti kami berharap mitra, ya, mitra atau bahkan yang melaksanakan nanti, ya, karena kami tadi sudah saya sampaikan pada Pak Wakil Rektor bahwa Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu kebijakannya tidak akan menjadi eksekutor utama. Jadi mungkin kami akan jadi mediator atau fasilitator nanti. Karena saat ini kami punya beberapa kerjasama yang mungkin nanti bisa dihandle oleh teman-teman, ya, oleh teman-teman di semua perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Kebetulan kalau saya saat ini juga kalau di perguruan tinggi saya masih menghandle untuk konsorsium LPPM, PTMA, jadi seluruh Indonesia. Ya, nanti habis ini nanti akan ya mendampingi atau teman-teman di Universitas Muhammadiyah Palopo. Nah, saya berharap ini nanti terus dikembangkan. Jadi barangkali mungkin bisa dengan Pak Rektor, Pak Wakil Rektor secara periodik, ya. Saya kira nanti bisa mengisi di UI Green, ya. Saya kira ini sudah bisa juga dimasukkan. Memang saat ini per-UMY yang mengikuti di beberapa tahun yang kemarin kebetulan dari penilaian itu di urutan ke-11 untuk perguruan tinggi di Indonesia. Namun demikian saya punya keyakinan lah kalau UAD
utamanya bisa lebih juga masuk di UI Green ini. Ya, kalau seperti yang disampaikan Pak Sahrul maupun juga Mas Oka, ya Pak Oka tadi itu betul-betul dilaksanakan. Namun yang lebih menyenangkan saya bahwa tadi juga sudah terungkap juga oleh Mbak Baik bahwa apa yang dilakukan ini bukan sekedar hanya pemeringkatan, karena terlalu kecil kalau hanya pemeringkatan. Kalau kita hitung kontribusi kita, ibadah kita kepada Allah SWT itu terlalu kecil kalau hanya apa yang kita lakukan itu untuk hanya mengejar pemeringkatan, karena itu pasti fana juga. Nah, oleh karena itu mungkin untuk menyingkat waktu saya akan coba mungkin karena ini permohonannya lebih khusus khusus terkait dengan tanam pohon. Beberapa bulan kemarin Maret saya diutus untuk ke Pekanbaru, kemudian tanggal 9 kemarin ke Kaltim, itu dalam rangka kita punya kerjasama dengan kita tergabung di dalam Interfaith Rainforest Initiative, itu langsung di bawah UNEP, United Nations Environment Program, PBB. Jadi prakarsa lintas agama untuk hutan tropis kita. Nah, saya kira nanti kurang lebih mungkin tanggal kalau 18 nanti direkturnya IRI itu akan ketemu saya, akan ke Jogja, kemudian dia akan nanti temu majelis dikti. Nah, barangkali nanti kalau misalkan bisa saja nanti kalau UAD ya, karena pas ke Jogja, jadi kalau mau dia silakan aja nanti kalau mungkin, kalau barangkali mungkin benar, nanti saya akan coba kontak beliau, jadi barangkali bisa mampir ke UAD mungkin untuk kita silakan nanti ditampil program UAD tentang itu tadi, artinya untuk menuju kampus ramah lingkungan. Untuk saat ini itu ada 11 buku yang sudah diterbitkan, bukan 11, 13 buku yang sudah diterbitkan oleh Majelis Lingkungan. Yang paling utama, yang paling awal, yang melandasi semua adalah teologi lingkungan. Buku teologi lingkungan, kemudian ada akhlak lingkungan, ada pendidikan lingkungan, kemudian ada selamatkan bumi, ya, jadi itu rangkuman dari semua, bahkan ada policy briefnya. Kemudian ada pengelolaan air, kemudian pengelolaan air termasuk juga air hujan, kemudian sedekah sampah, ya, pengelolaan sedekah sampah, yang ini menjadi program trademarknya Muhammadiyah. Nah, karena tanggal 19 April tahun 2011 itu kita launching, waktu itu Pak Din Samsudin, dan baru tahun 2018 kemarin KLHK itu mengapresiasi, kemudian masukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia ini, satu dengan tagnya bank sampah, kemudian yang satu sedekah sampah. Alhamdulillah dengan ketekunannya Mas Ananto sempat kemudian diundang ke Perancis untuk cerita tentang sedekah sampah, dan banyak yang kemudian mengapresiasi kok ada yang namanya sedekah sampah, sedekah sampah. Saya kira kalau di UAD nanti mau diterapkan, saya kira bagus banget, dan itu mungkin diawali untuk di unit-unit kerja, mungkin di sana strukturnya, monggo Pak. Ini bisa juga di PTMA yang lain, saya kira bisa juga. Kemudian yang saat ini masih disempurnakan itu adalah alim.
Jadi saya singkat, saya beri nama ALIM. ALIM itu Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah. Itu diadopsi dari Green Building sebenarnya. Jadi dari Green Building. Nah, nanti bisa saja nanti kalau saya berharap audit lingkungan mandiri Muhammadiyah itu nanti di setiap unit, di setiap kantor atau sekolah atau perguruan tinggi nanti ada di situ ada timnya. Nah, sampai saat ini memang belum ada yang settle, yang bisa settle untuk menjadi tim untuk itu. Nah, barangkali nanti kalau ini sudah selesai, nanti akan kami sosialisasikan. Dan silakan nanti ini menjadi pelengkap juga untuk nanti UI, bisa untuk UI Green dan macam-macam. Nah, baik, saya cepat aja mungkin barangkali saya akan coba share screen ya untuk anu aja lah. Untuk Oke, sudah bisa dilihat? Halo? Bisa dilihat? Sampun, Pak. Sampun. Oke. Jadi saya mencoba untuk, karena saya mengambil aja dari undangan tersebut, dan karena inilah yang membanggakan saya, nanti di rapat majelis nanti akan saya sampaikan bahwa kita sudah insya Allah sudah punya, ya, saat ini sudah lahir, ya, dilahirkan dari UAD itu Dahlan Muda, ya, Dahlan Muda untuk selamatkan bumi. Nah, karena ini spesifik, kalau program yang besarnya sebenarnya adalah gerakan Muhammadiyah menyejukkan bumi. Jadi gerakan besarnya itu, ya, kita gerakan Muhammadiyah menyejukkan bumi. Nah, tentu di situ karena sejuk berarti harus selamat. Nah, harus diselamatkan. Nah, ini saya beri judul Dahlan Muda Membangun Kawasan Penyejuk Bumi. Artinya bahwa tadi saya kira pas dengan baik, ya, tadi sampaikan, saya sudah 3 kali atau 4 kali diundang adik-adik IMM di UAD, ya. Kalau di UAD Jasman Al-Kindi atau menapa? Yang IMM-nya. Saya 3 kali sempat ngisi di sampai di Kota Gede, kemudian di kampus baru, di kampus 4 itu. Ya, jadi itu. Jadi kawasan penyejuk bumi ini seperti yang sampaikan Mbak Baik, nanti memang kita tidak hanya membangun di kampus, tetapi bisa di manapun. Ini juga sebenarnya trademark-nya Muhammadiyah. Waktu itu saya dipertanyakan oleh Jawa Pos ketika melaunching ini, kenapa tidak pakai kawasan penghijauan? Nah, ini kami hindari. Tidak, kami menggunakan kawasan penyejuk bumi. Karena apa? Ya, nanti di dalam nanti akan saya beri, hanya sepele saja, tetapi itu yang membedakan nanti. Nah, baik. Tadi saya mengawali jalan sebentar. Oke, saya mengawali dulu. Ini harus difahami dulu. Saya kira tadi kita semua paham, mulai dari Pak Wakil Rektor tadi sudah menyampaikan, sampai Mbak Baik tadi menyampaikan, hanya kadang-kadang kita ini tidak paham betul dengan ini, sampai saat ini mungkin masih retorika lah, atau ya, pembangunan berkelanjutan kan enak sekali, memang ditempel-tempelkan itu enak banget, ya, apalagi untuk cari macam-macam itu. Dan kita sudah dengan beraninya, dengan gagah beraninya, memang tadi yang sampaikan Pak Wakil Rektor, kita sudah berani menjadi 26% ya untuk mengurangi gas emisi rumah kaca itu. 26% itu 41% sendiri itu sektor kehutanan memang. Nah, jadi yang perlu kita pahami itu ini, kalau kita mau betul-betul jadi gerakan kita, dan ini memang tadi
tadi Pak Wakil Rektor memang juga ya bukan negara, harusnya memang ini tanggung jawab negara. Karena kalau kita lihat di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas bumi, ya. Artinya di situ memang cenderungnya tujuan ekonomi, tetapi kalau kita lihat bahwa bumi, ya, air dan udara dan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara. Nah, artinya negara yang harus. Nah, saya singkat saja di sini bahwa yang perlu kita pahami, paradigma pembangunan berkelanjutan ini nggak bisa dipisahkan. Nah, tapi implementasinya coba sampai sekarang, mana ada yang sudah konkret betul? Ini sulit. Jadi ketika ekonomi, sosial dihubungkan dengan lingkungan itu sulit sekali memang. Namun demikian, kalau semuanya sadar itu tidak sulit. Satu kata yang sebenarnya, satu kata yang mewakili ini semua sebenarnya adalah conserving while using. Jadi conserving while using. Jadi kita harus melakukan konservasi ya ketika kita menggunakan, gitu loh. Nah, apakah salah sih orang mengeksplorasi, memanfaatkan lingkungan alam ini? Ya boleh. Al-Baqarah 29 itu jelas-jelas itu kalau menurut saya itu ayat eksplorasi, ayat pemanfaatan. Karena di sana disebutkan, Allah menyebutkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah semuanya adalah untuk kemakmuran manusia. Hanya saja seringkali kemudian lupa, ya, yang dilakukan adalah keinginan saja, bukan kebutuhan. Maka kemudian terjadilah apa yang disebut bukan eksplorasi tapi eksploitatif. Nah, itu yang eksploitasi. Yang nggak boleh itu eksploitasi. Kalau eksplorasi boleh, karena memang manusia kan diciptakan paling belakang di alam semesta, kemudian yang pertama tumbuhan dulu, kemudian baru hewan dan lain sebagainya, kemudian manusia. Maka kemudian klop dengan Al-Baqarah 29 itu. Nah, karena manusia itu punya keinginan saja, ya, yang lebih sebenarnya kebutuhannya. Jadi kebutuhan keinginan itu kan sebenarnya kebutuhan yang berlebihan. Nah, akhirnya kemudian terjadilah degradasi seperti yang Mbak Baik kali katakan. Kita coba lihat di sini. Jadi ketika kemudian kita melakukan kegiatan ekonomi, maka ini memang di dalam pembangunan berkelanjutan ini memang harus terjadi pertumbuhan ekonomi. Tetap dengan pertumbuhan ekonomi maka terjadi pertumbuhan sosial. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi dan sosial terjadi, jangan lupa harus lingkungannya juga harus terjaga, harus lestari. Maka tadi yang mewakili conserving while using. Mengapa demikian? Ya, ketika ini rusak, maka ini semua juga tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Faktor ekonomi, ya, faktor produksi, ya, itu ada di lingkungan. Orang lupa itu. Ya, makanya inilah yang kemudian perlu kemudian dipikirkan bersama. Orang bicara green economy sekarang, sustainable itu ya seperti tadi yang disampaikan Mbak Baik di terakhir tadi. Itu semua memang yang dengan regulasinya governance. Ini kemarin saya sampaikan di ketika saya mengevaluasi pembangunan berkelanjutan atau green economy di DIY di Kepatian kemarin. Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Coba kita lihat di sini. Bencana saat ini tadi yang Pak Wakil Rektor sampaikan, ini sampai Maret kemarin itu sudah sekian ini. Yang paling banyak tanah longsor, banjir, puting beliung. Ini kemarin juga saya presentasikan di Michigan State University untuk memperlihatkan contoh aja di Indonesia, tapi barangkali sekarang di dunia juga mengalami. Jadi tanah longsor, banjir, puting beliung. Ini karena kita melihat bahwa seperti tanah itu kan benda mati. Nah ini, jadi kadang-kadang kesalahan kita itu karena manusia itu sudah dominan secara ekologis sehingga berbuat
seanunya. Nah ini, mengapa ini terjadi? Ya, ini sebenarnya mengapa ini terjadi? Karena ini tadi yang sudah disampaikan, ya Mbak Baik tadi juga kemudian melakukan ya gerakan seperti itu karena terjadi deforestasi. Jadi deforestasi ini saat ini kalau memang banyak yang melihat sudah berkurang. Awalnya itu 1,3 juta hektar per tahunnya itu terjadi di Indonesia. Nah, ketika deforestasi terjadi, maka yang terjadi fungsi hutan dan lahan mengalami degradasi. Ya. Nah, sehingga kemudian lahan podas kritis sangat-sangat kritis secara hidrogeologis. Kita lupa, manusia itu lupa hutan memiliki peran strategis sebagai pengendali iklim. Maka bagi saya hari ini, saya mudah-mudahan menjadi awal untuk keberkahan kita semua dengan bangkitnya, dengan lahir dan berkembangnya nanti dalan-dalan muda untuk menyelamatkan bumi ini melalui yang paling jelas kelihatan yang perannya besar sekali adalah kita merevitalisasi hutan lagi, membangun kawasan penyejuk bumi. Itu adalah trademarknya Muhammadiyah. Jadi tolong ini dengan tekan pertama ke UAD yang ini mengawal ini kita pegang trademark itu kawasan penyejuk bumi. Jadi nanti di UAD ada mau membuat arboretum ya botanical education sekaligus pernah sempat saya usulkan dulu di Pondok Lowano itu sebenarnya. Jadi sebenarnya nanti menjadi waktu itu karena terkait dengan tanaman sekaligus agro edu tourism. Nah, mungkin nanti ke depan arboretumnya itu bisa menjadi wisata edukasi sekaligus nanti. Jadi ada embungnya, ada macam-macam di situ. Kita bisa lihat Malaysia. Malaysia itu kan coba sekarang sungai maupun juga itu kan buatan semua itu. Di Putrajaya itu kita lihat di sekitar pemerintahan itu semua buatan itu. Ya. Nah kita tahu deforestasi ini penghilangan hutan. Udah. Penyebab utamanya ini yang penting kesalahan atau penyelewengan dalam implementasi tata kelola hutan. Dengan dalih jumlah penduduk semakin meningkat sehingga kebutuhan bahan bangunan, pertanian pangan, perkebunan. Ini saya akan ilustrasikan yang kemarin terjadi. Nah, deforestasi itu ternyata menyumbangkan GRK sebesar 17%. Kemarin saya di Pekanbaru dan Samarinda, kemarin saya bicara tentang paperless, ya, tentang paperless. Jadi nanti kalau spesifik saya kira mungkin nanti itu bagus sekali. Karena, nah ini, ya, mengapa ini pilihan, gitu loh. Ya, mengapa ini pilihan? Ini kadang-kadang ini orang lain atau kelompok yang lain yang melakukan, tapi kita kadang-kadang yang diminta untuk menyembuhkannya, untuk merevitalisasi. Kebetulan aja ini ada beritanya ada presiden aja di situ panen jagung. Ini kemarin ini yang terjadi. Kenapa NTB, Bima, kenapa NTT kemarin terjadi banjir bandang seperti itu, tanah longsor. Kemudian kemarin saya lihat waktu ke Gorontalo juga seperti ini. Waktu saya Gorontalo saya ingatkan teman-teman. Zaman kalau terus saja seperti ini, maka Anda akan mengalami seperti Bima maupun NTT yang. Jadi ini sebenarnya tanam dengan elevasi sekian ini kan mestinya tidak ditanami tanaman pangan. Ya, nah ini kadang-kadang, nah ketika terjadi ini tadi yang saya katakan, ini kan memang kegiatan ekonomi. Seperti Gorontalo kemarin saya tanya kenapa kok? Karena jagung saat ini harganya 4.000 dia katakan. Ya enggak heran kalau petani kemudian euforia
sehingga dia menanam itu. Dan ternyata tanpa dikendalikan, boleh silakan aja buka. Ternyata kenapa kok petani boleh sampai merambah sampai bukit tanam jagung ini? Ternyata ada elitnya sendiri, bahkan pemerintahnya, artinya pemangku kepentingan di situ itu adalah pengusaha jagung. Ya, ini yang susah juga memang. Kemudian nih contoh ini di hutan pendidikan kita di Bengkulu. Oh ya, saya kira mungkin nanti suatu saat ke depan perguruan tinggi Muhammadiyah saat ini ada 5 yang sudah mendapatkan amanah hutan pendidikan ya dari KLHK. Palangkaraya itu mengelola 5.000, Palu juga 5.000, kemudian Bengkulu ada 2.000, ada Malang juga, kemudian Palembang baru mengajukan. Barangkali kita juga bisa juga nanti mengelola itu untuk hutan pendidikan. Nah, ini kenapa kemarin di Bengkulu hutan pendidikannya itu karena dalih cadangan pangan nasional, maka itu sudah disurvei akan digunakan. Ya saya bilang, langsung saya kemudian sampaikan ke kami sampaikan secara organisasi ya ke KLHK, apa benar KLHK mengizinkan itu untuk kemudian dirubah. Kalau memang betul-betul dirubah, ya dilakukan betul, ya tunggu aja lah, tunggu aja bencana yang akan melanda. Nah, jadi ini, coba seperti ini terus dirubah menjadi gimana? Jadi kalau kemudian terjadi bencana itu sudah sewajarnya lah. Karena apa? Karena yang memulai adalah manusia, maka disitulah arus bima kasabat aidina. Sudah jelas telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Nah, oke, saya cepat aja ini coba. Sudah merambah sampai ke sana. Jadi kalau terjadi banjir kayak gini ya sudah biasa. Jadi kalau ini sudah gundul semua. Jadi kalau seperti Jakarta terjadi banjir dengan itu ya sudah wajar. Apalagi dengan pengertian normalisasi segala itu ya enggak naturalisasi lah. Sungai itu naturalisasinya ya berkelok-kelok. Kenapa sungai berkelok-kelok naturalisasinya? Kenapa ya naturalnya alaminya? Tapi kemudian diluruskan, itu namanya bukan sungai, kalau diluruskan itu adalah selokan. Nah, ini yang. Nah, sedikit ya sebelum masuk sedikit aja nanti monggo dialognya ini hanya aja lah, ilustrasi aja kan hanya. Jadi sebenarnya ini yang harus kita sadari semuanya ya. Jadi Muhammadiyah sejak sebenarnya sebelum tahun 2000 sudah mulai, tetapi secara kelembagaan baru tahun 2005 ya, tahun 2005 setelah muktamar di Malang membentuk lembaga lingkungan hidup. Jadi memelihara lingkungan itu adalah amanah dan tanggung jawab manusia sebagai kaulifatullah fil ard. Tadi Pak Sahrul juga sudah menyampaikan, Pak Wakil Rektor juga menyampaikan. Manusia itu merupakan bagian dari alam. Nah, ini yang sebenarnya harus difahami. Ada faham yang berada adalah faham imanensial, bukan faham transendental. Kalau transendental, manusia, lingkungan itu terpisah. Tapi kalau imanensial, bahwa menyatu. Maka 3 nilai kemarin saya sampaikan di Tadarus Lingkungan yang silahkan diikuti hari Kamis besok yang rutin. Bahwa ada 3 nilai itu, yaitu kesepahaman, kemudian kesatuan, dan yang ketiga adalah keharmonisan. Jadi kesepahaman itu antara manusia dengan alamnya sendiri. Kemudian kesatuan, maka manusia itu menyatu dengan alam. Yang ketiga keharmonisan. Jadi harmonisasi itu bagaimana hubungan, kalau kita seringkali bicara qablun minallah, qablun minan nas, dan qablun minal alam. Sebenarnya seberapa baik hubungan kita pada Allah dan juga manusia itu sebenarnya
tolak ukurnya adalah seberapa baik kita berhubungan dengan alam, termasuk dalam hal ini spesifik pada tumbuhan. Kebetulan saya background saya pertanian dan saya mengajar fisiologi tumbuhan. Jadi kalau itu disikapi maka kita malu sebenarnya dengan tumbuhan. Tumbuhan sampai akan mati pun itu memberikan yang terbaik. Nah, kemudian memelihara lingkungan sama wajibnya dengan memelihara kehidupan dan sebaliknya tadi. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi ketika kemudian kita hanya pentingnya ekonomi saja, lingkungannya dibiarkan, maka ya sama saja kita juga melupakan kehidupan kita di masa yang akan datang. Coba pesan Rasulullah, jangan menyalakan api di dekat sarang semut atau lebah. Jangan mengambil sarang burung. Jangan memotong pohon tanpa alasan. Waktu saya sempat berkunjung ke Jepang di Haguro Mountain itu, Masya Allah. Jadi pohon-pohonnya itu tidak terusik dan diameternya paling kecil kalau saya melihat ada 1 meter 25 atau 1,5 itu diameternya. Jangan membunuh lebah atau merusak sarang lebah. Jangan membunuh tumbuhan dan hewan tanpa alasan. Satu lagi terkait dengan gerakan kita ini, Rasulullah mengatakan kalau kita tidak punya harta benda dan sebagainya, maka sedekahlah ya dengan tanaman, maka tanamlah pohon itu. Nah, berdasar itulah mengapa kami itu yang kami proposkan itu kawasan penyejuk bumi. Dasarnya dari hadis Rasulullah itu, ya. Maka ini dulu kawasan penyejuk bumi yang pertama kali dulu 2005 itu memang terbangun itu di daerah Sumberrahayu, itu Pak Din Samsudin sendiri yang jadi dalam bangunan gerakan Muhammadiyah. Tapi ternyata memang juga tidak mudah karena lingkungan itu berkaitan dengan perilaku. Nah, oleh karena itu saya berharap dalam muda ini tadi banyak seperti Mbak Baik tadi dan semuanya bisa punya semangat yang sama, itu saya bilang. Nah, berkaitan dengan kawasan penyejuk bumi, ini saya singkat saja. Ini saya tahun 13-14 saya ketemu Pak Rektor waktu itu di Pak Rektor UAD. Waktu itu juga yang Pak Rektor sekarang waktu itu WR bidang akademik. Ya, nah, beliau teman saya juga kalau beliau di majelis pustaka dan informasi, saya di majelis lingkungan. Waktu itu saya sempat propose bahwa sebelum membangun kampus ini ya, yang baru itu saya Pak Rektor waktu itu masih Pak Kasyano, beliau sempat ke Bontang segala. Ya, karena melihat masjid di Bontang katanya bagus, saya sempat sampaikan Pak Rektor gimana nanti kampus yang akan dibangun yang baru itu, bagaimana kalau boulevardnya itu artinya pintu masuknya itu ditanami tanaman ini, ya tanaman kepel, ya tanaman kepel ini. Tanaman kepel ini. Jadi tanaman kepel ini tanaman tadi kalau Pak Sarul saya kira bagus banget sudah menginisiasi nanti akan botanical education-nya itu tanaman. Mungkin diutamakan juga tanaman tanaman khas atau lokal Jogja. Kepel ini tanaman khas Jogja. Keben itu juga. Kenapa sebenarnya dulu saya sampaikan Pak Rektor, Pak UAD itu boulevardnya itu ditanami kepel karena satu nilai ini ya nilai estetika, dia punya nilai estetika luar biasa. Kalau
pada saat semi daun muda ini seperti kalau itu semua sama kayak di luar negeri ya, jambon semua. Dan yang lebih penting itu bahwa tajuknya ya, tajuknya kepel itu bagus. Ini nanti saya angkat. Nah maka ketika kita tanam pohon tadi nggak salah, dari 5.000 pohon ya, 5.000 pohon berarti adik-adik ini nanti kalau itu kita wujudkan betul, kalau dan kita upayakan hidup betul, maka 10 atau 15 tahun ke depan itu memberikan kontribusi ya oksigen sekitar ya sekitar 5.000 nanti, ya 5.000 ton, ya 5.000 ton. Nah kalau ya kita bisa 5.000 ton itu nantinya juga bisa kita menyerap, ya menyerap juga sekitar 5.000 ton CO2. Nah jadi artinya kalau ini asumsinya bahwa fotosintesis itu memang kebalikan dari respirasi. Jadi kalau asumsi dasarnya seperti itu, maka 5.000 ton oksigen yang kita kontribusikan, sumbangkan, dan 5.000 ton CO2 yang dapat diserap. Artinya itu di situ kita mengendalikan gas rumah kaca. Peningkatan pendapatan. Jadi saya pernah usulkan dulu juga mangga. Ya, mangga itu menjadi selain dia peneduh, ya perindang, tapi juga menghasilkan secara ekonomi. Saya kira nanti juga di UAD itu dikembangkan terus, ada mungkin nanti ada rambut, ada macam-macam. Maksud saya ini, kenapa saya propose ini? Satu, secara nilai estetika itu bagus banget. Atau kalau sekarang mungkin tidak memungkinkan, bagaimana kalau di pinggir-pinggir itu ditanami, ya mungkin bisa diselang dengan kalau mau kelapa atau silakan. Insya Allah nanti dari secara estetika itu bagus banget. Sisi lain, inilah yang mendasari kenapa kami menekan kawasan penyejuk ini. Maksudnya, ini kan tajuknya bagus. Artinya kalau dia lebar, ya tajuknya lebar berarti cabang juga besar. Maka akar dia itu juga pasti lebar. Nah dengan demikian tanaman-tanaman yang seperti ini, inilah yang saya katakan waktu itu ke Jawa Pos, kenapa kami memilih kawasan penyejuk bumi bukan kawasan penghijauan. Karena kalau kawasan penghijauan itu hanya asal hijau, ya, hanya asal hijau. Padahal sebenarnya yang kita inginkan dia itu juga memiliki arti penting di sini. Ini kan sustainable development juga. Peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan pemeliharaan lingkungan. Ini juga dengan secara sosial, maka kenapa Rasulullah mengatakan kalau nggak punya uang, kalau pengen bersedekah, tanamlah pohon. Maka ketika dia besar nanti, maka dia akan buahnya akan dinikmati oleh hewan, ya, oleh burung dan sebagainya. Sedangkan di dalam tanah itu bisa sebagai habitat hewan-hewan atau binatang, ya yang habitatnya di bawah permukaan tanah. Kemudian cabang-cabangnya yang banyak, yang lebar, ini bisa untuk berteduh, bisa untuk bersinggahnya burung-burung dan sebagainya. Nah itu. Jadi mengapa kami tidak asal tanam seperti ini? Ini namanya gelodokan pecut. Ya, gelodokan pecut. Jadi nanti monggo silahkan nanti ini dari Anda silahkan juga di UAD nanti dipilih tanaman-tanaman yang memang betul-betul ya prinsipnya kawasan penyejuk bumi itulah tanaman yang ditanam di kawasan tersebut harus memiliki dampak secara signifikan terhadap ekosistem. Tanaman ini apakah jelek? Tidak, ini memang hanya estetika. Tetapi gelodokan pecut ini tidak atau dampaknya terhadap ekosistem di situ itu
kecil. Ya, tidak seperti kepel ini, jauh ya, jauh lebih kecil. Nah, silakan nanti kalau misalkan ada yang riset ya, ada yang riset itu ke sana bisa aja dibandingkan. Nah, kita lihat ya fungsi pohon ini. Jadi kalau saat ini diawali dengan 5.000, jadi nanti ke depannya silakan kita sudah punya MOU dengan KLHK. Jadi kalau teman-teman ya akan membutuhkan bibit, kalau hanya bibit saja, hubungi aja BPDAS. Ya, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai itu yang itu di bawah KLHK, dia akan memberikan nanti apa yang kita minta. Biasanya kalau itu multipurpose berarti tanaman buah gitu. Ya. Jadi karena kita tahu fungsinya banyak banget, ada estetika, dari orologisnya, hidrologis. Orologis ini pengendali jadi angin ya. Jadi untuk Jogja ini ya kita punya ada hutan lah, sebenarnya itu lumayan itu. Kalau enggak ada panasnya luar biasa karena di sebelah selatan itu ada laut ya. Kemudian secara klimatologis jadi pengendali iklim itu memang hutan. Jadi pohon itu luar biasa. Nah, kemudian tadi kalau hidrologis ini ya. Jadi dia mengatur tata air. Kalau kita tahu, jadi tadi yang Mbak Baik dengan teman-teman di lereng Merapi itu luar biasa. Tanaman dengan ketinggian 15 sampai 20 meter itu sebenarnya dia secara fisiologis dalam satu siklus hidupnya setahun itu dia menggunakan air itu sebanyak 15.000 galon. Nah, jadi kalau kita kehilangan satu pohon saja itu sudah berapa? Maka kita misalnya tadi ada program paperless yang kemarin sudah saya kampanyekan juga waktu di Pekanbaru dan Samarinda. Kita menghemat ya, kita tidak menggunakan atau mereduksi sekitar 1 ton kertas itu ya, 1 ton kertas mungkin berapa 3 bulan. 1 ton kertas itu berarti kita tidak menebang ya sekitar 13 pohon lah ya. Nah, kalau 13 pohon itu per pohonnya kalau itu udah pohon yang tinggi-tinggi apalagi yang besar gitu yang kemampuannya menggunakan airnya sebanyak 15.000 galon, maka kan kita berarti bisa mengendalikan satu, kita bisa menyumbangkan oksigen, kemudian juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga juga mengendalikan banjir, ya. Maka dengan fungsi pohon yang demikian luar biasa ini, ya, makanya ini pas tadi nanti yang dibangun arboretumnya itu, botanical education-nya itu, saya kira pas ini ada fungsi edukatif memang. Nah, kalau kita melihat fungsi seperti ini, maka saya pernah nulis di KR waktu itu, perambah hutan atau illegal logging terutama, itu kalau perlu dihukum mati, ya, kalau perlu itu dihukum mati. Karena apa? Karena illegal logging ini, pelaku illegal logging itu melakukan satu kejahatan yang terencana. Jadi pelan-pelan dia membunuh manusia. Bisa, iya, karena dia artinya berapa oksigen yang kemudian yang harusnya diberikan secara cuma-cuma pada manusia mereka hilangkan. Nah itu. Nah, jadi ini pendekatan aja. Kita ini semua manusia ternyata rata-rata 4 ton ya berkontribusi ya per tahun, per kapita per tahun itu 4 ton. Sementara satu pohon besar itu hanya mampu 1 ton CO2 nyerap. Jadi kalau tadi 5.000 ya yang kita tanam itu dengan catatan hidup semua ya. Sampai 15 tahun ke depan, maka paling tidak kita sudah menyumbangkan 5.000 ton, ya itu sudah luar biasa.
Nah, makanya setiap orang Indonesia itu harusnya memang menanam pohon setiap tahunnya loh. Setiap tahunnya. Nah, jadi kalau ini dalan-dalan muda ya. Jadi kita lakukan tadi membangun green campus, membangun kawasan penyejuk bumi bukan karena pemeringkatan. Tapi memang itu amanah kita sebagai khalifatullah dan kita mengikuti atau ittiba Rasulullah, ya, ittiba Rasulullah. Ini yang pernah dilakukan. Jadi tadi yang sampaikan Pak Oka, ya, itu UMY itu melakukan ini, memang kampus hijau bersih. Saya kira UAD punya peluang yang luar biasa, saya kira untuk membangun ini, penggunaan energi yang hemat, ya, dan efisien. Saya kira semua sudah dilakukan. Yang penting adalah ukuran-ukurannya. Sehingga saya kira nggak menutup kemungkinan walaupun nanti baru tahun ini UAD mengikuti UI Green, mudah-mudahan nanti juga bersama UMY bahkan bisa saja melebihi UMY ke depannya. Jadi saya kira gitu. Saya kira ini nggak usah nanti aja karena ini harus praktis saja. Tapi prinsipnya gini. Nanti ini untuk pengetahuan saja karena itu ilmu saya, untuk bekal adik-adik semua. Kalau tanam pohon, jadi saya pengalaman tahun 96 tuh tanaman saya yang lain sudah mati, tanaman saya tidak. Waktu itu saya punya 14 hektar sengon di daerah Ciamis. Jadi yang lain mati, yang lain tidak. Kenapa demikian? Mereka pada bingung. Karena memang kita memperhatikan, memperhatikan peduli betul pada tanaman tersebut. Dengan apa? Contoh saja, seringkali kan kita nanam, nanti ya, ini tolong ya, semuanya. Ini pengalaman praktis saja. Kalau nanti tanam pohon, hadirkan bibitnya tersebut sedapat mungkin 1 bulan sebelum ditanam. Jadi nanti kalau UAD mau nanam juga demikian. Jadi silahkan nanti kalau mau konsultasi selanjutnya, monggo silahkan. Dulu saya sudah sampaikan Pak Rektor memang. Udah monggo, nanti ya enggak, masa nanti nimbali saya juga saya siap ya. Nanti saya bantu untuk membantu. Saya senang juga landscape-nya dan sebagainya. Jadi nanti 1 bulan itu gunanya apa? 1 pohon itu, tanaman tersebut, apapun tanamannya ya, terutama tanaman-tanaman tahunan seperti ini, itu biar ya seperti manusia lah. Saya tuh melihat manusia, hewan, tumbuhan itu sama. Biarkan dia 1 bulan di situ, biar mengenal lingkungannya, biar beradaptasi. Nah, sementara kita siapkan apanya? Kita siapkan tempat untuk menanamnya, yaitu apa? Lubang tanam. Nah, kenapa tadi tanaman saya selamat sendiri dari yang lain waktu itu terjadi kekeringan panjang, itu kemudian mati, yang punya saya tidak, karena itu. Jadi saya tanam bibit 1 bulan itu, saat itu kita buat lubang tanam dengan kedalaman. Nah ini, seringkali kita nanamnya pokoknya saat itu datang bibit, kita tanam, kita cangkul-cangkul, pokoknya bisa masuk, sudah. Itu namanya kita ya sudah baik nanam, tetapi sebenarnya belum tepat dalam kita menghargai atau memperdulikan atau berbuat terhadap tanaman tersebut. Kenapa? Karena ketika kemudian kita langsung tanam, padahal kita tahu bibitnya seberapa. Semakin besar bibit yang akan kita tanam, sebenarnya semakin dalam harusnya lubang yang kita buat. Itu prinsipnya. Jadi prinsip aja ya sederhana. Nanti kalau sudah jadi buku nanti kita monggo kalau mau ada nanti mau juga boleh nanti kemudian dibagikan. Jadi prinsipnya kalau misalnya kita akan tanam ya pohon dengan ketinggian 50 cm ya 50 cm itu dari sampai ujung daunnya. Maka kita membuat lubangnya itu juga 50 cm. Ya, minimal itu.
syukur bisa lebih dalam. Karena apa? Berarti tanaman tersebut sebenarnya akarnya itu juga sebenarnya panjangnya itu 50 cm hanya karena kita tanam di dalam pot itu atau polybag itu, maka dia menjadi tidak normal tumbuhnya. Kan sakit. Ya. Kalau kita paksa itu sakit. Maaf, ini saya selalu bilangnya juga sakit karena saya mengajarkan pada para mahasiswa bahwa pohon tanaman itu adalah makhluk hidup juga. Maka kalau Anda harus berhubungan dengan, maka ya ucapkan salam lah karena dia makhluk hidup. Kalau Anda harus motong berarti nggak boleh untuk merapikan motong, dia boleh. Nah, ketika ini saya yang saya lakukan dan saya ajarkan pada anak. Ketika saya harus motong, maka saya beristighfar. Makanya tadi kalau kita biasakan bisa punya etika yang baik ya dengan tanaman, maka kita insya Allah kalau berhubungan dengan manusia pun, apalagi dengan waktu pasti akan baik. Nah itu ya, satu aja tadi pesan saya itu. Nah nanti lubang itu dibuka dulu, kemudian selama 2 minggu terbuka, selama 2 minggu terbuka, ini maksudnya. Nah ini, jadi kalau dibuka selama seminggu, itu 2 minggu, kemudian dipisahkan antara tanah yang atas dan dibagi 2, tanah atas dan tanah yang bawah dibagi 2, kemudian nanti kembalikan. Syukur kalau ada kalau ada pupuk anak itu dicampur, kemudian 2 minggu kemudian dikembalikan, ditutup selama 2 minggu biar mengalami inkubasi. Tadi dibuka itu dalam rangka sanitasi. Ya. Nah setelah 2 minggu, pas 1 bulan, maka ditanamlah. Ya. Insya Allah nanti tanaman itu akan tumbuh dengan baik dan akan lebih dia mampu beradaptasi. Saya kira itu karena ini nanti banyak secara ya. Jadi demikian yang saya sampaikan. Nanti yang penting adalah ini, pilihlah pohon ya tanaman yang dia memiliki dampak secara signifikan terhadap ekosistem. Jadi jangan hanya karena hijau. Maka kenapa disitulah Majelis Lingkungan Hidup menghindari kata penghijauan tapi penyejuk bumi. Saya kira demikian. Sebagai pengantar aja, mohon maaf apabila ada. Saya kira demikian, maka motonya ya ini saya sampaikan aja. Maka moto dari Majelis Lingkungan Hidup ini tahun 2005 ya. Kebetulan waktu itu kita buat yaitu sejuk bumiku, nyaman hidupku, aman dan tentram masa depan anak cucuku. Nah, insya Allah inilah kontribusi yang luar biasa. Tadi Pak Sarul juga sudah menyampaikan, ya sekecil apapun intinya di situ. Ya kebaikan itu akan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Saya kembalikan Pak Danang. Oke, terima kasih Pak Gatot Subangkat dari Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang insya Allah memberikan banyak inspirasi bagi kita semuanya, Pak Jahlil, Pak Oka, Pak Baik. Ya, harapannya itu tadi penanaman pohon tidak hanya sekedar untuk penghijauan, tapi untuk menyejukkan bumi, ya harus memiliki dampak pada ekosistem. Jadi yang ditanam harapannya tadi sudah dicontohkan tanaman-tanaman yang menghijaukan, tetapi juga menghasilkan ada buah seperti
Kepel ya, di UAD sudah ada. Iya, Ya. ada. Mungkin nanti ditambah lagi Pak. Makin banyak Iya, bisa iya, untuk sama. rujaan di kantor atau nanti mahasiswa bisa kumpul-kumpul, bisa sambil melukis gitu ya. Ya, sudah ada pohon mangga, Keben, kersen juga ada, keben juga ada ya. sawo kecil. Sawo kecil, Allah. Ya, sawo kecil itu, ini sedikit pengalaman. Sawo kecil itu kalau ditanam, kita kan sering temui di keraton-keraton. Karena sawo kecil itu adalah penangkal petir alamiah. Oh, penangkal petir alamiah ya. Oh, ya, jadi dia jadi ground lah. Jadi kalau kita ceritanya ya pakai Ageng Selo itu ya yang bisa pegang petir. Nah, ya. Nah, nanti yang pegang petirnya adalah sawo kecil itu. Oh. Jadi Kisawo kecil. Oke, monggo. Oke, terima kasih banyak. Insya Allah ada sawo kecil di UAD, ada alpukat dan lain-lain. Insya Allah dari pendidikan biologi, dari biologi sudah juga membuat laboratorium untuk penanaman itu. Nanti beberapa hasil penelitian peralatan untuk hidroponik dari Simon Kori sudah banyak dimanfaatkan oleh banyak perusahaan, dari Pak Dr. Anton Yudana dari LPPM. Ya, insya Allah nanti ke depan kita akan banyak berkolaborasi dengan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya Pak Gatot ya. Ya, mohon bimbingannya. Ya, mohon bimbingannya. Tadi juga diberi kesempatan akan ada tamu di PP Muhammadiyah di Majelis Dikti Litbang. Ya, mudah-mudahan nanti beliau tamunya berkenan untuk mampir di UAD untuk menambah diskusi dengan kita dari tim Green Campus UAD. Insya Allah nanti sudah ada juga mahasiswa-mahasiswa UAD yang bergabung di GCC ya, yang diinisiasi oleh Pak Oka Adianto. Waktu kita sayangnya sudah habis, sebenarnya kita masih akan diskusi panjang lebar, tetapi insya Allah akan kita sambung lagi ke depan, akan kita lanjutkan program ini di seluruh negeri untuk menyelamatkan alam Indonesia. Ya, jadi generasi yang sehat insya Allah. Pesan dari Pak Gatot agar program ini memiliki dampak pada ekosistem. Ya, teman-teman dari seluruh mahasiswa di Dahlan Muda, baik mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan maupun Dahlan Muda dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia. Terima kasih atas bergabungnya, dan insya Allah nanti menjadi gerakan kita bersama. Kita sukseskan Muhammadiyah untuk selamatkan negeri. Ya, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pak Dr. Gatot Sugiharto, Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan, para pembicara Bapak Dr. Gatot Supangkat dari Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Dr. Yahrul Mufrodi dari tim Green Campus, dari Kepala Biro Sarana dan Prasarana, Pak Oka Adianto dari tim UI Green Metric. Semoga sukses, bukan hanya sekedar program pemeringkatan, insya Allah ya Pak Oka ya, tetapi semangat kita memang untuk membuat Indonesia dan lingkungan kampus jadi lingkungan yang sehat, yang nyaman bagi para penghuninya, serta Mbak Ik Sukma Olivia ya, terima kasih banyak. Lanjutkan semangat Dahlan Muda
Ya, sebarkan di seluruh Indonesia, gelorakan jadi gerakan bersama peduli terhadap keselamatan alam negeri ini. Insya Allah akan banyak manfaatnya apa yang sudah kita lakukan pada pagi hingga siang hari ini. Jikalau kami dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan seminar nasional ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya beserta dengan sunah-sunahnya. Semoga kita menjadi insan yang semakin bertakwa. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot sudah berkenan membersamai kita semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa Sama-sama menindaklanjuti beberapa informasi yang disampaikan Pak Gatot tadi. Luar biasa. Nanti adik-adik ini bersama Mbak Baik bisa lebih terinspirasi untuk mengembangkan program-programnya, khususnya di Ortom ini. Karena dengan Prof. Haryadi, insya Allah ini perkembangan untuk program-programnya cukup luar biasa. Terima kasih Pak Gatot sekali lagi. Terima kasih Pak Dr. Zahrul, Pak Oka, sudah berkenan juga ini membersamai kita di Biro Kemahasiswaan. Khusus Pak Zardan. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Pak Zardan. Sudah berkenan membersamai Pak kita. Gatot Pangkat, Pak Gatot Sugiharto, terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu dari PTMA yang bergabung, yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, kita masih banyak aktivitas yang akan kita lakukan di PTMA ini Pak Zardan. Iya, siap Pak. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wakil Dekan Prodi. Baik. Saya pamit, ini langsung menuju ke Palopo saya. Oh, oke. Selamat jalan Pak Gatot. Oh iya, satu lagi. Terima kasih, selamat jalan Pak Gatot. Salam dari Pak Rektor. Lewat Zoom, Mas, tetap lewat Zoom. Ya inilah. Oke, guys. Ya, makasih Pak Gatot. Mudah-mudahan nanti kalau ke Aceh, siap Pak, siap kita temu Pak dari Majelis Lingkungan Hidup Pak, PWM. Ya, siap Pak. Kami insya Allah tahun depan ini memang kan kita kerjasama dengan BRGM. BRGM ya. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Ya Pak ya, di banyak di Aceh Pak. Ya, ada di 9 lokasi nanti. Kemudian nanti bisa ke sana. Oke, siap, Pak Gatot. Terima kasih pamit semua. Terima kasih semuanya Pak. Sampai jumpa Pak. Salam sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Pak Wadik 3. Masih Pak, sampai ketemu Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.